Tahun baru, semangat baru, dan ya daftar resolusi baru yang kayaknya itu-itu lagi ya. Kalau kamu pernah semangat banget di bulan Januari, tapi pas Februari daftar resolusinya udah entah kemana, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan coba putus siklus itu. Coba deh, ingat-ingat lagi semangat pas tanggal 1 Januari itu. Biasanya kita bikin daftar panjang berisi semua impian besar yang pengen kita capai tahun itu. Hampir semua dari kita pasti pernah kan? Terus, tahu-tahu udah Februari aja, dan daftar itu seakan lenyap ditelan kesibukan sehari-hari. Kalau ini kedengeran familiar banget, jangan kecil hati dulu. Masalahnya mungkin bukan di kamu kok. Jadi, apa dong yang salah? Apa kita semua ini emang kurang motivasi atau gimana? Ternyata bukan. Akar masalahnya itu justru ada di cara kita bikin targetnya. Dan kabar baiknya, ini gampang banget buat diperbaiki. Nah, ini dia nih kuncinya. Masalahnya itu bukan kurang niat, tapi kurang jelas. Resolusi yang abstrak tuh ibaratnya kayak kita nyetir di tengah kabut tebel banget. Kita tahu tujuannya ada di sana, tapi jalannya sama sekali nggak kelihatan. Bedanya tuh di sini nih. Khayalan itu cuma keinginan yang ngawang-awang, kayak gumpalan awan. Sementara rencana itu udah kayak peta harta karun yang jelas banget. Nah, tugas kita sekarang adalah mengubah gumpalan awan itu jadi sebuah peta. Terus gimana caranya bikin jembatan dari khayalan ke rencana? Jawabannya ada pada sebuah metode yang simple tapi super efektif, namanya metode SMART. Yap, metode SMART inilah jembatannya. Ini adalah sebuah framework yang bisa mengubah keinginan abstrak kamu jadi langkah-langkah nyata yang bisa langsung dikerjain, mulai hari ini juga. Oke, sekarang yuk kita bedah satu persatu setiap huruf dari SMART ini, biar kita paham betul kekuatannya ada di mana. Kita mulai dari S, yaitu spesifik atau spesifik. Kenapa? Karena otak kita itu paling suka sama perintah yang jelas dan detail. Target yang ngambang kayak pengen lebih sehat, itu nggak ngasih perintah apa-apa ke otak kita. Jadi, daripada cuma bilang, mau sukses, coba deh tanya ke diri sendiri, persis kayak yang ada di sini. Sukses itu artinya apa buat aku? Punya tabungan berapa? Punya rumah? Atau dapat jabatan tertentu? Definisikan sedetil mungkin. Lanjut, M itu untuk measurable, artinya harus bisa diukur, harus ada angkanya. Angka itu penting banget, karena itu jadi penanda kemajuan kita. Tanpa angka, kita cuma bisa nebak-nebak doang. Ingat aja prinsip simple ini. Kalau nggak bisa diukur, ya nggak bisa diatur. Gimana kita bisa tahu udah di jalur yang benar atau belum kalau nggak ada cara buat ngukur progresnya? Ya kan? Lalu ada A untuk achievable, alias bisa dicapai. Ini bukan soal mengecilkan mimpi loh ya, tapi soal membangun tangga yang masuk akal buat nyampe ke mimpi itu. Targetnya harus menantang, tapi jangan sampai mustahil. Persis kayak yang digambarin di sini. Mimpi setinggi langit itu keren banget, tapi kita butuh tangga buat ke sana. Achievable itu artinya kita mastiin setiap anak tangganya bisa kita naiki dengan kemampuan dan sumber daya yang kita punya sekarang. Berikutnya R untuk relevant. Nah ini nih, ini soal kenapanya. Kenapa target ini penting banget buat kamu? Karena motivasi yang paling kuat itu datangnya dari dalam diri sendiri, bukan dari luar. Coba deh jujur sama diri sendiri. Apa tujuan ini beneran datang dari hati? Atau cuma karena ikut-ikutan tren di sosial media aja? Percaya deh, target yang benar-benar relevan itu bakal jadi bensin pas kita lagi capek-capeknya. Dan yang terakhir, T untuk time bound atau punya batas waktu. Sebuah tujuan tanpa deadline itu ya cuma mimpi di siang bolong. Deadline itu yang menciptakan rasa urgensi dan bikin kita jadi fokus. Bener banget. Tanpa tanggal main, otak kita yang pinter cari alasan ini bakal selalu bilang, besok aja deh. Batas waktu itu kayak tombol yang mengubah otak kita dari mode santai ke mode aksi. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin. Sekarang, kita lihat bareng-bareng gimana si SMART ini bisa nyulap impian abstrak jadi sebuah rencana yang siap dijalankan. Lihat deh contoh nyata ini. Khayalannya cuma, aku mau punya lebih banyak uang. Abstrak banget kan? Nah, pakai SMART, ini berubah jadi, aku mau menabung 6 juta rupiah untuk dana darurat. Ini spesifik. Caranya, menyisihkan 500.000 per bulan. Ini terukur dan bisa dicapai. Kenapa? Untuk keamanan finansial. Ini relevan. Kapan? Dalam 12 bulan dari sekarang. Nah, ini time bound.
Kelihatan kan bedanya? Ini bukan lagi harapan kosong, ini udah jadi peta jalan. Konsepnya emang sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Nah, sekarang kekuatan untuk mengubah masa depanmu ada di tanganmu. Waktunya kamu terapin kerangka ini ke resolusi-resolusi kamu sendiri. Jadi, sebagai penutup, aku punya satu tantangan buat kamu. Coba ambil satu aja resolusi atau impian kamu yang paling penting sekarang. Terus, coba ubah jadi target SMIRT. Apa target SMART pertamamu? Coba tulis dan mulai ubah impian jadi kenyataan hari ini juga.